Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan, bukan per sektor nih. Jadi ada beberapa sektor yang menurut saya menarik kalau besok rame tiba-tiba panic selling ya, tapi disclaimer ya. Kita lihat aja. Yang pertama itu BRPT, kedua Brand, ketiga Cuan, keempat Tepia, kelima PTRO. Ini lebih ke saham-sahamnya Pak Prayogo nih sepertinya menarik, tapi ya mesti lihat respon market dulu ya. Hati-hati juga. Dan selanjutnya itu Wins, Penelab, Tekim, INKP, ABMM dan Doit. ABMM dan Doit nih dari sektor batubara yang menurut saya juga menarik, tapi disclaimer. Langsung saja ke saham pertama. Itu ada BRPT yang minggu lalu diakumulasi dan dia itu sudah dalam pembentukan Morningstar. Tapi karena mungkin nanti, maksudnya nanti itu besok ya, ada panic selling, dia bisa ke 950 lagi. Kita lihat aja apakah ada buy on weakness. Bisa besok Bapak Ibu perhatikan aja nanti seperti apa kondisi di bawah, apakah ada buying power, baru Bapak Ibu entry. Pokoknya kalau dia ada koreksi besok tuh menarik di 950 tuh. Kemungkinan besar sih ada yang jaga. Tapi kalau jebol ya udah jual aja. Misalnya Bapak Ibu besok dapat di 950, 940, tutup di 935 ya, kalau mau buang dulu mungkin 2% ya. Perhatikan aja besok kalau sentimennya, karena ya itu tadi perang Iran Israel. Rupiah sudah tembus saat saya buat video ini di hari Minggu jam 6 sore itu saya lihat di pertukaran uang P2P Binance tuh jualnya udah di 16.300 tuh, beli dan jual ya harga rupiahnya. Jadi kondisi sekarang ya kita lihat aja besok ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan ada yang jaga nih. Tetap BRPT ada potensi coba teknik rebound. Bisa di fast trade kalau Bapak Ibu berminat, tapi disclaimer ya cuan bungkus lah. Kalau bisa open gap down, tiba-tiba koreksi cukup dalam, Bapak Ibu naked dan mantul ya bungkus aja cuan. Ya bagaimana strateginya itu kalau Bapak Ibu mau tertarik belajar buy on weakness, buy on support untuk fast trade. Seperti apa melihat bid offer, chart, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin semua di situ, cara screeningnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil, broker summary, dan beberapa ada indikator ya. Ya kalau nggak salah indikatornya cuma 4 dan itu juga mudah dipahami. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh bisa join ya. Dan juga grupnya ada 2 arah, Bapak Ibu bisa belajar sambil saya juga bantu Bapak Ibu untuk lebih cepat memahami dengan screenshot saham-saham bid offernya, biar Bapak Ibu juga bisa belajar. Dan juga kalau sahamnya bagus bisa entry, dan saya infokan juga titik-titik harga lewat bid offer. Jadi Bapak Ibu juga bisa menganalisa apakah Bapak Ibu sukanya. Dia tuh ada strategi 2 strategi yang saya ajarkan di situ, dan itu ada di kelas scalping ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah seperti itu ya. Untuk BRPT kita lihat aja. Kalau menurut saya kalau market besok tiba-tiba aman-aman aja ya, gak jebol. Pokoknya BRPT tuh jangan tutup di bawah 940. Kalau ditutup di bawah 940 tuh rawat. Menurut saya ya ini arahnya masih sama gambaran saya waktu itu 840. Tapi kita lihat aja besok. Mudah-mudahan bertahan. Seperti itu aja untuk BRPT. Langsung saja ke saham kedua, itu ada Brand. Brand ini hari Jumat lalu diakumulasi juga oleh BK. Dan ya menarik, ada BK akumulasi. Dan Bapak Ibu perhatikan dia tutupannya di harga tertingginya dan naik 17%. Kalau dia ada panic selling tuh malah kesempatan beli ya. Neckline-nya ada di 6.200-an itulah. 6.200, 6.000 itulah. Itu neckline. Ya gimana cara strategi Bob ya. Kalau menurut saya menarik nih kalau besok ada panic selling. Brand bisa cuan bungkus tuh. Jadi ya itu. Kita mampatin gimana strategi ya di dalam market. Lagi misalnya panic selling besok karena seminggu sudah libur tuh bisa nggak cari profit. Nah kita lihat besok ya. Kemungkinan sih bisa dapat profit tuh di 3%-an. Tapi disclaimer, gimana caranya ya Bapak Ibu pelajari aja. Seperti apa melihatnya. Kalau mau ya buy on weakness aja. Dekat-dekat support beli. Dan strateginya seperti apa, mau stop loss atau mau up average down ya silahkan ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar gimana caranya atau titik entry-nya itu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Kalau mau belajar menganalisa, belajar membuat trading plan, itu Bapak Ibu bisa di kelas scalping. Seperti itu ya. Tergantung Bapak Ibu, kalau mau cuman rekomendasi itu per 2 minggu, Bapak Ibu bisa join di komunitas YouTube Borneo Trader. Di sebelah tanda lonceng atau notifikasi itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader atau Trader Semi Pro. Tinggal menyesuaikan ya, Bapak Ibu nyamannya di mana. Seperti itu.
ya. Jadi seperti itu aja untuk Brent. Kalau menurut saya dia ada koreksi dikit, mungkin semoga aman, ISG aman-aman aja dan mantul lagi. Kemungkinan besar sih mantul. Besok tuh bisa profit tuh. Kalau open gap down tuh bisa mantul dikit tuh, lumayan tuh ya. Tapi disclaimer untuk Brent, langsung saja ke saham selanjutnya. Itu ada cuan tunggu di 5.000 aja. Siapa tahu dikasih 5.000 5.100 tuh menarik juga, bisa cuan bungkus besok. Kita lihat aja besok. Perhatikan aja cuan juga menarik nih. Kalau menurut saya sih kemungkinan ada yang cover kalau dia tiba-tiba jeblok 8%-an atau ya 5%-an jeblok tuh, menurut saya ada yang jaga di bawah. Karena minggu lalu juga ada, karena minggu lalu tuh memang netral ya, nggak ada akumulasi distribusi, seimbang kiri kanan. Tapi peluang besar ada yang jaga nanti di area 5.100-an. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk cuan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia. Nah, Tepia nih kira-kira kemana turunnya? Coba ditarik dengan Fibonacci retracement ya. Kalau menurut saya sih agak rawan kalau nangkap di area ini nih ya. Tapi lihat besok lah. Siapa tahu dikasih 6.500 tuh sebenarnya bisa mantul dia dari 6.600 6.500. Tapi yaitu kita lihat saat kondisi market berjalan. Kemungkinan sih ada bisa tetap ya. Mudah-mudahan ekor-ekor panjang ya. Open gap down terus ekor panjang ditarik naik. Cover. Ada yang cover di bawah. Itu aja. Untuk Tepia. Tapi kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, support kuatnya itu ada di 6.000. Kalau dia nge-swing bawah, kalau nggak mau panic selling, mau trading cepat ya Bapak Ibu tunggu aja di area 6.200 ke bawah. Untuk buy, untuk swing. Gimana kalau kamu nggak ke bawah ya, lihat nanti di area 6.500 mulai sideways, mulai oke nggak ya, bisa beli harga atas ini juga. Melihat kondisi market nanti 3 hari ke depan, kita lihat apakah dia swingnya mantulnya di 6.500 atau di 6.200 atau 6.000 itu untuk Tepia. Kalau menurut saya Tepia sudah konfirmasi break dan berpotensi mantul. Out aja dulu sih kalau mau pakai cut loss aja jebol 6.000. Kalau beli di area 6.200 itu jual dulu aja kalau dijebol. Daripada dibawa ke 5.200, 5.400. Kalau Bapak Ibu mau sabar dan bertahan, average down ya silahkan. Tapi resikonya lebih besar ya. Seperti itu aja. Untuk Tepia lanjut kita ke saham selanjutnya PTRO. Kalau PTRO menurut saya 4.200 itu menarik. Ya turunin aja. Kalau dia ini kan kelihatan PTRO tuh gagal menembus area 4.500-an. Ini 4.500 gagal ditembusnya. Dan kalau dia jeblok, kemungkinan besar sideways. Untuk pola dead cat bone, mudah-mudahan enggak lah. Kalau menurut saya bisa enggak. Jadi kalau mau beli ya dia 4.200 4.000 itu. 4.200 4.100 tuh lah. Kalau misalnya besok open gap down ya itu kesempatan. Berapa persen dia turun kalau besok ke 4.100-an itu. Wah 7% lumayan dalam ya. Kalau ke 4.200 coba cicil aja sampai 4.100. Jebol 4.000 buang. Ya itu gitu aja. Seperti itu buat strategi. Kalau bisa cuan bungkus. Kalau dikasih 3-5% ya untuk PTRO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Nah ini PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. PNLF nih kalau open gap down sikat aja nih. Nggak usah pusing-pusing. 280 tuh support kuat harus dijaga. Udah gitu aja. Ya kalau di open gap down kesempatan Bapak Ibu. Buy on weakness. Buy on support. Kalau dikasih turun 5% aja. Wah saya beli nih. Nggak peduli pokoknya jebol buang itu aja ya. Kalau dia turun ke 286 lah 5% ya turunannya ya saya buy 286 misalnya ya. Cut loss ya 4% ya udah lah buang. Tapi kalau dia teknik rebound kan lumayan juga tuh 5%. Kalau menurut saya sih bisa lah ya. Pokoknya di bawah 284 tuh menarik menurut saya untuk PNLF ya. Di bawah 284 menarik untuk PNLF kalau dapat. Itu aja untuk PNLF. Jadi seperti itu ya. Langsung saja kita ke saham selanjutnya. Ini ada Wins. Wins saya punya nih mungkin, tapi saya akan stop loss saja dulu kalau dia jebol 480-nya. Baru saya buyback di bawah. Ini perkiraan saya ya. Karena ini kan salah satu sektor komoditas oil ya. Dan ya kalau nggak ada halangan rintangan ya saya berani hold tuh. Karena perkiraan saya kalaupun perang ya udah rebound nih saham-saham oil ya. Kalau terjadi apa-apa seminggu ke depan. Ternyata benar ada perang. Tapi sayangnya harga oilnya yang belum naik-naik ya. Lagi mencoba 84, 85. Mudah-mudahan lah nanti malam tiba-tiba rebound menarik. Kalau nggak rebound melorot juga nih Wins ya. Saya akan jual kalau dijebol 480 tuh. Nanti mungkin saya buyback di bawah ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, Wins memang support kuatnya itu 440, 420 itu. Harusnya sih nggak nyampe situ ya turunannya. Tapi kalau dia jebol 480 saya jual dulu. Karena saya beli di harga 496. Sekarang floating loss saya tuh.
Dan perkiraan nih, lihat gambaran saya sebenarnya sesuai lah analisa saya. Dia koreksi 2 hari volumenya kecil. Kalau dilihat banda detektor tuh memang ada big distribusi, tapi ada yang cover juga. Tapi sayangnya ya pas liburan nantilah ya, mudah-mudahan lah nanti malam harga oilnya rebound nih wins. Tapi kalau misalnya panic selling, wah ya bahaya, saya jual dulu. Gitu ya. Wins sih menarik. Kalau untuk jangka menengah juga menarik Bapak Ibu. Kalau dapat di bawah 440 juga oke. Atau mau average down sabar menunggu boleh juga. Kalau misalnya beli di area 490 480 tuh. Kenapa? Karena ya tren jangka menengahnya 3 bulan 4 bulan ke depan menurut saya wins akan uptrend karena dia sudah breakout. Ini kecil kemungkinan kalau dia masuk lagi. Harusnya bertahan di atas 410 420 itu untuk wins ya. Jadi kemungkinan juga kalau ternyata false break lanjut turun sideways 400 sampai 550 itu area pergerakannya. 400 sampai 500 lah sideways-nya. Menarik. Itu ya untuk wins ya, mudah-mudahan lah besok langsung rebound aja biar aman. Seperti itu. Tapi kemungkinan sih ada panic selling dulu. Kayaknya sih ada panic selling. Mudah-mudahan ekor panjang seperti ini nih. Ya, untuk wins. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TKIM. TKIM kalau panic selling Bapak Ibu bisa jaga di 7.000 itu aja. Gak usah pusing-pusing nih. Jagain di 7.000, 6.900 tuh. Jadi kalau dia turun sekitar 5%, 6% tuh udah tangkap aja tuh. Kecil kemungkinan kalau ambrol. Dan kemungkinan besar untuk TKIM nih sideways. Kalau nggak mampu melanjutkan kenaikan, dia turun sideways dulu. Ya, 7.000 sampai 7.500, 7.700. Jadi potensi up-nya tuh sekitar 5 sampai 7% untuk TKIM dari support ke resisten. Menariknya TKIM dapat di area 7.200 ke bawah kalau bisa. Risknya kecil aja kan, 4% dengan reward minimal 7% tuh kalau Bapak Ibu ambil dari 7.150. Itu. Untuk TKIM seperti itu aja ya, tunggu di bawah aja karena kemungkinan besar sideways TKIM. Kecil kemungkinan kalau jebol lagi 7.000-nya. Ya, seperti itu aja. Dan TKIM juga menurut saya tahun ini ya akan bergerak di atas 8.000. Semoga secepatnya. Seperti itu. TKIM langsung saja temannya atau saudaranya itu ada INKP, kemungkinan INKP jebol 9.500, 9.000, udah nggak jauh ya. Nih gambaran saya udah nggak jauh dia turunannya. Bapak Ibu boleh hold kalau ada yang kebeli. Kalau besok dia koreksi ke 9.200, 9.000 itu kesempatan Bapak Ibu buy untuk cari profit cepet aja, fast trade ya. Kalau dikasih mantulan 2% sampai 4% bungkus saja dulu. Lagi kondisi sekarang gitu ya. Untuk INKP Bapak Ibu perhatikan juga supportnya mestinya 9.000 dijaga. Seperti itu. Langsung saja ke 2 saham terakhir itu dari sektor koal. Karena ya seperti Bapak Ibu ketahui Indonesia ekspor koal tapi sayangnya ke China. Dan China itu ekonominya lagi melemah. Sayang ya. Padahal ini nih menarik nih. Kenapa? Karena ya pastinya harga koal akan meningkat karena perang. Dan juga rupiah di 16.000 ya otomatis yang pembayarannya dengan dolar itu akan meningkat pendapatannya. Nah itu menariknya. Nah jadi seperti itu. Kalau ABMM ini menarik harusnya bisa tembus 4.200-nya. Tapi karena ya itu sentimen kemungkinan panic selling gara-gara libur panjang, turun dulu lah. Tapi nggak jauh. Kalau menurut saya turunannya nggak jauh. Palingan 5% maksimal. Kecil kemungkinan kalau sampai 3.600. Paling 5%-an. Paling 3.800, 3.850 itu. Ya coba hitung dulu untuk ABMM. Tapi ini disclaimer baru analisa saya tergantung Bapak Ibu ya. Nah nggak jauh. Tiba-tiba dibuang sih ada yang cover. Kalau menurut saya ada yang cover. Lihat banda detektor memang distribusi tapi nggak masalah, distribusinya biasa aja. Ini jangan terlalu tergocek seperti ini. Yang penting ya kita lihat support resisten. Memang kalau beli harga sekarang dengan kondisi big distribusi agak beresiko, apalagi IHSG yang masih di bawah 7.300 kalau nggak salah ya. Dan juga seminggu libur. Strategi seminggu ke depan atau 2 hari ke depan itu lebih banyak. Kalau menurut saya di grup juga sudah saya infokan buy on weakness, jangan buy on breakout. Cari saham-saham yang tiba-tiba turun dalam itu kesempatan. Tapi disclaimer harus pilih-pilih juga sahamnya. Nggak semua saham turun dalam bisa dibeli ya, tergantung kondisinya. Seperti itu. Dan ini disclaimer. Menarik sebenarnya ABMM nih. Kalau menurut saya tahun ini bergerak di atas 4.000. Nih Bapak Ibu perhatikan pola view lebih panjang.
itu ada cup and handle. Bahkan kemungkinan besar ABMM tahun ini breakout 5.000 ya. Dan juga ABMM ini masuk dalam salah satu portfolionya Pak Lo Keng Hong. Dan Pak Lo Keng Hong baru beli. Cuman nggak tahu sebelumnya punya. April kemarin dia beli. Ya April ini tanggal 2 April. Dan 3 April dia beli tapi masih tipis ya. Kita lihat aja nanti. Ini menarik nih. Dia baru beli. Tapi kan time frame-nya lebih lama. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ABMM ini udah naik banyak juga ya. Udah naik 3 kali lipat. Masa sih dia mau beli 3 kali lipat? Sudah naik dari 1.250 sekarang di 4.230. Apakah sudah punya baru ini terbaca yang pembelian barunya di April ini saya belum tahu. Tapi yang pastinya ya harusnya tahun ini mudah-mudahan sektor keuangan rebound. ABMM tembus 5.000 minimal. Ya, ada potensi upside 20% tapi disclaimer. Ya, kita nggak tahu time frame-nya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong di BMTR aja udah beli dari 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu. Dan sekarang masih ya bisa masih plotting loss sedikit mungkin. Nah, kita nggak tahu. Tapi ya secara teknikal ya, karena saya bacanya teknikal ya, nanti kalau dia tembus 4.200-nya menarik tuh. Targetnya 5.000 mungkin dapat sambil menunggu kondisi ISG nanti. Jadi seperti itu aja. Untuk tren jangka pendeknya kalau dia ada koreksi ke 3.800 tuh menarik. Cari cuan cepet lah. Fast trade kalau dikasih tapi disclaimer. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ini ada Doit. Doit nih sideways. Jadi Bapak Ibu kalau dikasih di 400 sih sikat aja. Koreksi 37% makan tuh. Mantul dia dari 400 kemungkinan besar. Chill. Kalau dia sampai jebol 400 tapi ini disclaimer. Jadi area belinya ya silakan Bapak Ibu atur masing-masing. Mulai dari 420 kah cicil. Dari 410 silahkan. Takutnya nggak ngepas 400 dah rebound. Bisa jadi di 420 rebound atau 410 rebound kan kita nggak tahu. Kondisi market besok kita lihat aja. Ya kalau misalnya ada tiba-tiba panic selling. Tapi gimana kalau nggak ada panic selling di rebound? Ya tergantung Bapak Ibu lagi. Mau nggak beli di harga tengah-tengah nih? Siap nggak cut loss di area support? Gitu aja ya. Kita melihat kondisi market. Nah itu keuntungannya kalau Bapak Ibu join di grup swing trader. Grup rekomendasi Borneo Trader atau grup Stockbit Borneo Trader tuh Bapak Ibu akan dipandu saat live trade, diinfokan kondisinya seperti apa, bisa beli di mana. Jadi live trade tapi seperti itu. Ya, kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi join. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.